Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, mata pelajaran biologi SD kelas 6. Kelompok kami terdiri dari Antonius Ogi, Anastasia, dan Teresia Kurnia. Pengertian: interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada ekosistem, anggota komunitas berinteraksi dengan benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan matahari. Terdapat dua bentuk ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Adapun komponen penyusun dalam ekosistem yaitu komponen makhluk hidup atau biotik dan tidak hidup atau komponen abiotik. Ekosistem alam. Ekosistem alam terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem ini terbentuk secara alamiah sebagai akibat dari pengaruh alam tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya pantai, hutan, gunung, dan lain-lain. Ekosistem alam dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Contoh ekosistem air ialah terumbu karang. Ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Oke, sebagai contoh inilah ekosistem darat, yaitu ada tumbuhan, hewan darat, lalu ada hewan udara seperti burung dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk sebagai hasil kerja manusia. Ekosistem ini dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh kebun, kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah, serta sebagainya. Ini adalah sebagai contoh ada kolam ikan koi, lalu ada waduk, sawah, dan akuarium. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua, yaitu biotik dan abiotik. Komponen penyusun biotik ialah semua benda yang hidup, termasuk dalam produsen, konsumen, dan pengurai yang berperan dalam rantai makanan. Komponen biotik yang pertama ialah produsen, yaitu makhluk yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan makhluk hidup lain dari bahan anorganik. Produsen biasa disebut dengan makhluk autotrof. Contohnya ganggang hijau, tanaman padi, tanaman pisang, ketela pohon, tanaman berklorofil lainnya. Konsumen, makhluk hidup ada pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Konsumen biasa disebut dengan makhluk heterotrof. Lalu konsumen dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama yaitu adalah konsumen tingkat 1, disebut juga konsumen primer atau herbivora, memperoleh makanan dari produsen. Contohnya ulat, belalang, sapi, kambing, dan lain-lain. Konsumen tingkat 2 yaitu adalah konsumen tingkat 2, disebut juga konsumen sekunder atau karnivora, memperoleh makanan atau energi dari konsumen tingkat 1. Contohnya katak, burung, dan lain-lain. Yaitu yang terakhir ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 disebut juga konsumen tersier atau karnivora dan omnivora, memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contohnya ular, elang, harimau, dan lain-lain. Dekomposer yaitu makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain atau bangkai dan sampah menjadi komponen penyusun tanah. Contoh, jamur, cacing, dan bakteri pembusuk. Rantai makanan yaitu peristiwa hewan memakan tumbuhan
dan hewan memakan hewan lainnya atau saling memangsa. Adapun komponen rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan. Rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati lalu diuraikan dan menjadi nutrisi bagi rumput. Jaring-jaring makanan, yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh jaring-jaring makanan, misalnya rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati dan diuraikan oleh pengurai dan menjadi nutrisi kembali bagi rumput. Piramida makanan adalah hal yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai konsumen tertinggi beserta terjadinya perpindahan energi. Ini sebagai contoh piramida makanan. Yang paling bawah adalah produsen, yang kedua adalah konsumen tingkat 1, yang ketiga adalah konsumen tingkat 2, dan yang keempat adalah konsumen tingkat 3. Simbiosis yaitu semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut simbion, bisa berasal dari spesies yang sama atau berbeda. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, dan yang ketiga simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan salah satu bentuk hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh dua makhluk hidup, di mana keduanya memberikan dan mendapatkan keuntungan satu sama lain lewat interaksi tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika interaksi tersebut tidak terjadi, maka keduanya juga akan sama-sama dirugikan. Contohnya bunga dan kupu-kupu, burung jalak dan kerbau. Lalu, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah jenis interaksi makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Makhluk hidup yang merugikan disebut sebagai parasit. Sementara itu, makhluk hidup yang dirugikan disebut juga inang. Contohnya benalu yang tumbuh di pohon mangga. Yang terakhir, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah salah satu bentuk interaksi antara dua makhluk hidup, di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak merasa diuntungkan, tetapi tidak juga dirugikan. Contohnya adalah interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang mengikuti ikan hiu mendapatkan keuntungan berupa sumber makanan yang berasal dari sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan mendapatkan perlindungan dari ikan hiu. Dalam interaksi ini, ikan hiu tidak merasa dirugikan oleh ikan remora.